Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita pagi hari ini masih terhubung dengan Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Bu Retno Listiarti. Bu Retno, kita lanjutkan dialog kita pada segmen kedua ini. Kita berbicara soal pemetaan mata pelajaran, Bu Retno. Kalau kita menyoal soal hal tersebut, apakah penting atau perlu pemetaan mata pelajaran, mana pelajaran yang bisa dilakukan tatap muka dan juga mana pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran jarak jauh, Bu Retno? Ya, mungkin lebih tepatnya materi di setiap mata pelajaran ya. Jadi misalnya, kalau kalau di ini memang KPAI salah satunya menyarankan agar, kepala sekolah itu dengan musyawarah guru mata pelajaran, itu melakukan yang disebut dengan pemetaan materi. Jadi materinya dipetakan, mana yang sulit, sangat sulit gitu, yang sedang, yang mudah gitu ya. Jadi dengan demikian maka guru bisa memilah gitu, pada saat pertemuan tatap muka, mereka akan memilah mana materi yang tidak perlu diberikan pada saat pembelajaran tatap muka. Jadi materi yang sedang, anak-anak bisa baca, materi yang mudah, anak-anak bisa belajar sendiri. Artinya tidak perlu itu diberikan pada pembelajaran tatap muka. Nah, tatap muka hanya diberikan untuk materi yang sulit dan sangat sulit. Nah, untuk materi yang sangat sulit dan sulit ini kan berarti di semua mata pelajaran bisa saja terjadi materi ini. Nah, materi yang sangat sulit di setiap mata pelajaran itulah yang kemudian diberikan. Misalnya saja ya, kayak menggambar gitu ya, kan tidak semua kalau menggambarnya dengan menggunakan perspektif tertentu ya, seni rupa itu kadang-kadang kan memang harus dipraktikin. Nah, ketika praktik inilah yang kemudian juga materi-materi yang semuanya harus praktik dan sulit, tingkat kesulitannya tinggi, maka diperlukan tatap muka gitu. Jadi jangan sekali-sekali guru ngasih tugas lagi pas di sekolah. Tidak ada tugas lagi harusnya di sekolah. Kemudian yang kedua adalah guru tidak lagi memberikan materi mudah, apalagi hafalan, nyatet-nyatet, itu udah enggak. Harusnya itu sudah diisi dengan bentuk interaksi ya, yang aktif antara guru dengan para murid. Jadi kalau latihan boleh, misalnya fisika, kimia, matematika, kan mau nggak mau harus latihan setelah gurunya jelasin. Nah, disitulah namanya latihan itu ada interaksi ya, yang aktif antara para guru dengan muridnya, sehingga muridnya itu juga stresnya berkurang untuk materi-materi yang dia nggak paham. Oke, jadi tantangan baru juga ya bukan hanya buat siswa tapi juga buat guru, bagaimana beradaptasi dengan kebiasaan yang tentunya belum pernah kita lewati sebelumnya. Bu Retno, kalau menjadi acuan sendiri, apa yang bisa menjadi acuan bagi sekolah-sekolah dan juga daerah saat akan menggelar mungkin kolaborasi antara PTM dan juga PJJ secara campuran? Ya, pertama memang tidak mungkin lagi kita nih semuanya tatap muka dan semuanya PJJ. Artinya kalau bahwa PJJ itu adalah harus diperpanjang, betul. Apalagi bantuan kuota internet juga sudah diberikan oleh negara. Artinya ini tidak ada masalah lagi sebenarnya ketika kita berbicara kuota. Oleh karena itu PJJ jelas harus diperpanjang. Yang kedua, di antara PJJ yang diperpanjang harus ada tatap muka. Nah, tatap muka ini jumlahnya atau prosentasenya lebih kecil daripada pembelajaran jarak jauh. Mungkin bisa dimulai dengan seminggu sekali. Nah, seminggu sekali ini ketika materi tatap muka diberikan seminggu sekali, itu adalah diuji coba. Misalnya selama sebulan sampai 2 bulan kayak apa. Nah, kalau memang ternyata sudah bisa ditingkatkan menjadi 2 kali dalam seminggu, baru boleh dilakukan gitu. Jadi ini yang penting adalah 5 siap, Mbak. Jadi pertama adalah siap daerahnya. Yang kedua siap sekolah, yang ketiga siap gurunya, yang keempat siap orang tuanya, yang kelima adalah siap anaknya. Kalau dari 5 ini nggak siap salah satunya, tunda dulu buka sekolah. Misalnya guru, saya pernah datang ke sebuah sekolah ketika kami pengawasan. Nah, saya heran loh kenapa semua anak-anak maskernya di dagu gitu. Nah, ketika saya kemudian melihat ke depan, ternyata gurunya maskernya di dagu gitu. Jadi ketika dia menurunkan, semua anak ikut nurunin gitu, karena model kan itu di SD kebetulan. Nah, ini guru perempuan, itu guru laki-laki, guru perempuan di kelas yang lain itu dia pakai model maskernya itu yang dikalungkan ke leher itu. Jadi pada saat saya kemudian ngelihat juga, anak-anak semua ngelepas juga dikalungkan. Padahal prinsip yang tadi disebut dengan pakai masker itu kan 3M. Nah, pakai masker ini guru-guru harus siap.
dia selama nerangin harus siap dengan menggunakan masker. Jadi nggak boleh dicopot, nggak boleh dilepas, dan nggak boleh diturunkan. Gurunya harus siap. Itu hal gampang loh, tapi susah pada prakteknya. Mhm. Jadi dia bilang, ngap-ngapan Bu Retno, iya memang ngap-ngapan, tapi kita harus latihan. Saya juga latihan untuk berjam-jam selama berada di sekolah tuh saya nggak ngebuka gitu. Nah, Ya. sama halnya ketika guru-guru ini harus latihan setiap hari. Nah, kedua adalah misalnya orang tua siap nggak ngelatih anak pakai masker? Saya coba hal yang sederhana aja lah ya. Misalnya gini, kalau saya sekarang ini kalau lagi PJJ, anak saya, karena saya sadar bahwa satu saat akan buka sekolah, maka saya bilang sama anak saya bahwa kita harus pakai masker. Alasan menggunakan diomongin. Jadi kami pakai masker di rumah. Misalnya 15 menit pertama nih PJJ, ayo pakai maskernya. Besok kita tambahin lagi 5 menit terus sampai anak saya sanggup pakai masker selama 4 jam tanpa dibuka kecuali minum. Nah, ini yang perlu dilatih. Nah, sanggup nggak gitu. Jadi anak saya sekarang kalau di tempat umum dimanapun ada orang buka masker, dia nggak akan buka masker karena dia tahu bahwa cara ngelindungi dirinya adalah dengan masker tadi. Nah, ini hal sederhana, tapi sebenarnya tidak mudah Ya. dipraktekkan. Oleh karena itu kalau gurunya nggak siap, jangan sekali-sekali buka sekolah. Pakai masker aja nggak sanggup, jangan. Saya masuk ke sekolah, ke ruang guru, guru lagi ngumpul, muridnya nggak masuk. Jadi Hmm. PJJ-nya di sekolah. Nah, ketika saya masuk, jaraknya 1,5 meter meja guru yang satu dengan yang lain. Yang kedua pada nggak pakai masker. Ya. Nah, itu saya bilang ini yang memicu terjadinya klaster baru di sekolah, dan itu terjadi kemudian di Sukoharjo. 11 guru tertular dari satu guru. Karena apa? Mereka menyelenggarakan PJJ-nya dari sekolah, tapi jarak duduk yang terlalu dekat, berarti tak ada jaga jarak. Yang kedua di ruang guru karena ngerasa teman pada buka masker. Nah, Ya, ini yang baik. berbahaya. Oke, harus siap, siap daerah, siap sekolah, guru, orang tua, dan juga siswa. Itu semua harus disiapkan. Tanggapan Anda, Bu Retno, soal sejumlah daerah yang kemudian memutuskan untuk menunda pembukaan sekolah karena pandemi COVID-19 yang tak kunjung melandai? Saya sepakat tuh ya, karena kan diserahkan kepada daerah, pemerintah daerah, berarti pemerintah daerah harus mikir, dia siap nggak? Dia mengerti nggak apa yang harus disiapkan? Harus cermat untuk melindungi anak-anak agar tidak terjadi ledakan kasus juga. Saya mengapresiasi itu ya, beberapa daerah seperti Bogor ya, yang kemudian tidak akan membuka sekolah gitu, tapi kayak Kota Samarinda akan buka sekolah gitu ya. Saya sendiri belum pernah datang ke Kota Samarinda selama proses selama pandemi ya. Jadi saya tidak tahu apakah ada persiapan yang sungguh-sungguh atau tidak. Tapi kepala-kepala daerah yang memutuskan tidak berani, termasuk Sumatera Utara ya, itu kan memutuskan juga tidak berani untuk membuka sekolah pada Januari karena mereka menyadari nggak siap gitu. Nah, Mhm. ini yang menurut kami penting dipersiapkan dahulu. Dan jadi kami mengapresiasi ya, KPAI mengapresiasi kepala-kepala daerah yang dengan tegas menyatakan tidak. Tahun ajaran semester genap dimulai 4 Januari 2020 2021, namun buka sekolah tidak dilakukan di tanggal 4 Januari. Nah, saya rasa Mhm. itu yang harus diapresiasi, tapi jangan cuma sebatas itu. Habis itu persiapan, jadi Mhm. mereka menyiapkan gitu, tidak siap di tanggal 4, tapi mau tidak mau, pandemi yang panjang ini kita tidak tahu sampai kapan, Ya. ya tetap harus dipikirkan tatap mukanya walaupun hanya seminggu sekali. Baik, Bu Retno, closing statement Anda bagaimana kemudian menyikapi daerah yang masih zona merah COVID-19 tapi memaksakan diri untuk memberlakukan pembelajaran tatap muka serta mungkin rekomendasi dari KPAI seperti apa? Kami sih tidak merekomendasi kalau zonanya merah, nggak siap, habis pilkada, habis liburan. Kami meminta untuk tidak gitu ya. Kita karena ini ada contoh ya. Jadi kami di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, ketika kami datang tanggal 17 September, kami heran. Selain tidak ada persiapan yang memadai, itu juga membuka sampai TK. Jadi TK, SD, SMP buka semua. Nah, pada saat itu tanggal 17 September, 28 September itu daerah menutup semua sekolah karena ada 50 klaster baru di sekolah. Nah, belajarlah dari daerah-daerah yang seperti ini gitu ya. Jadi jangan sampai buka tutup sekolah sementara kasusnya tinggi. Apakah ruang ICU untuk anak di daerah Anda itu siap? Ya, kalau memang nggak siap, jangan. Karena korban anak yang meninggal di Indonesia itu angkanya sangat tinggi ya. Se-Asia Pasifik kita termasuk yang tinggi. Nah, jangan tambah lagi. Yang penting adalah pertama hak hidup, yang kedua hak sehat,
yang ketiga hak pendidikan. Kalau anak kita masih sehat dan masih hidup, maka hak ketertinggalan pelajarannya masih bisa kita kejar. Oke, saya highlight, harus siap semuanya, siap daerah, siap sekolah, siap guru, siap orang tua, dan juga siap semua siswa. Bu Retno, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Good Morning Jakarta. Kita harapkan nantinya pada saat pembukaan sekolah dengan metode pembelajaran tatap muka ini tidak malah menjadi klaster baru penyebaran COVID-19. Bu Retno, terima kasih, selamat beraktivitas kembali.